malah kan tahu langsung beresin gimana sih? Tadi tuh sepertinya diberesin daripada dicuci. Oh, 이거 정말 이거 정말 Tadi tuh mendingan buang diberesin sendiri daripada diambil. Kan ada kemana? Mbak Dewi di Bantuin beresin aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga mbak-mbak semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya tadi dari Marabaya, semoga dipermudah segala urusan nih sampean mbak, amin ya robbal alamin. Tak doakan muga-muga sampean semuanya iso sukses selalu ning perantauan, muga-muga sampean iso berhasil, gajine terkumpul, terus iso pulang ke kampung halaman tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun ya Mbak, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak, kali ini kita bakal membahas mereaction. Jadi kali ini kita bakal mereaction sebuah video yang sempat beredar dari kemarin sebenarnya video ini. Tapi kemarin kita kan bahas salah satu kasus temennya kita yang cuti, kemudian Mbak Eki dibacok oleh suaminya sendiri sampai meninggal dunia kan kemarin pembahasannya kita. Jadi terkendala masalah pembahasan satunya lagi. Jadi akhirnya hari ini aku bisa membahas atau mereaction salah satu temennya kita yang bekerja secara ilegal di negara Hong Kong, yaitu jualan secara ilegal. Jadi silakan disimak karena di sini bakal ada pembahasan undang-undangnya dan bakal sedikit menambah wawasan mengenai kasus-kasus seperti ini, bagaimana sih di negara Hong Kong. Silakan disimak buat sampean semuanya selalu mensupport channel ini. Video yang beredar iki menceritakan kalau mbak-mbak penjual rujak di jembatan 1000 Bidadari Mongkok iki berantem hebat sama petugas imigrasi dan juga petugas makanan dan lingkungan di daerah Mongkok kawan-kawan. Mbak-mbak itu memang sering sekali melakukan kerjaan seperti ini dan sering sekali iki ditegur oleh petugas juga. Jadi sebelum kejadian ini Mbak Iki memang sering sekali ditegur, dagangan dia diangkut, kemudian sampai Mbak Iki dibawa oleh petugas dan juga tentu pernah sidang juga. Tapi kenapa kok bisa lolos? Nanti kita bakal bahas buat sampai semuanya Mbak. Oke, Mbak Iki yang memiliki kalung semacam bentuk gini kan, itu kalung Dayak atau kalung bagaimana? Tapi menurut aku keren Mbak yang mana berani melawan petugas. Tapi sekali lagi, ini patut enggak sih ketika Mbak melawan petugas dari imigrasi, makanan dan lingkungan? Silakan kawan-kawan komen semuanya. Oke. Kebiasaan berjualan di situ menghasilkan uang yang banyak dalam satu hari kalau public holiday maupun hari Minggu iso mengantongi uang sampai 5.000 lebih Mbak. Iki biasanya penjual-penjual di daerah KSB, tapi di dalam Mongkok mungkin kurang lebih 5.000 lebih dalam satu hari. Ini biasanya. Tentu iki menggiurkan bagi mbak-mbak semuanya untuk terus berjualan di hari libur atau hari Minggu.
Yang pertama, karena menjanjikan uangnya. Kedua, kalau mereka nggak jualan setiap hari libur, emang mereka mau jualan di mana? Lah Kak, kan mereka kan bekerja rumah tangga. Sekali lagi, belum tentu Mbak yang berkalung tengkorak itu memiliki majikan. No, pasti tidak Mbak. Pasti Mbak Eki tidak memiliki majikan. Kalau memiliki majikan, secara otomatis pihak dari imigrasi itu pasti menyurati majikannya. Majikannya pasti nggak mau. Jadi dia bukan bekerja sebagai PRT, walaupun dulu dia bekerja sebagai PRT. Ini yang pertama. Apakah Mbak Eki kasus OS? Sekali lagi koyoke enggak OS Mbak. Orang OS pasti takut melakukan hal seperti itu. Takut kalau ketahuan kalau dia OS kemudian kena deportasi. Apakah mbaknya peperan? Justru mbaknya bukan peperan. Biasanya kalau orang peperan kui nggak mungkin jualan. Kalau jualan sekali dua kali pasti ketangkep, dia bakal dipenjara, deportasi. Lah dia bukan sebagai PRT, dia nggak US, dia bukan residen. Nah terus dia bukan residen, dia bukan menjadi peperan, terus apa? Pasti dia residen Mbak. Entah tuh dia menikah sama orang sini, atau menikah sama bule, atau menikah sama orang sipit. Sekali lagi kita nggak tahu. Intinya Mbak Eki mungkin kemungkinan besar dia adalah residen di negara Hong Kong. Jadi ketika dia residen, dia Eki semacam ada powernya sedikit. Karena biasanya kalau residen, kalau dia nggak bekerja jualan setiap minggunya, dia tidak mendapatkan hasil. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan hasil, kemudian dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri di negara Hong Kong, tidak bisa membayar kos-kosan dia sendiri atau suaminya, alhasil dia nekat seperti itu. Jadi ketika adanya pengancaman dari petugas imigrasi yang suruh hangoilah, 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 pergilah, 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 wis ditentang sama Mbak, sampai Mbak menentang dengan bahasa kantonis yang oke. Jadi menurut aku nggak mungkin Mbak Eki OS atau peperan. Jadi yaitu residen tadi. Nah, bagaimana sih Kak kalau seandainya di dalam kasus yang sama, kemudian si penjual ini melakukan perlawanan terhadap petugas kebersihan lingkungan atau imigrasi? Iki loh yang harus kawan-kawan ketahui. Jadi biar nanti ke depannya nggak ada mbak penjual rujak lainnya lagi, atau mungkin mbak-mbak yang US atau mungkin yang peperan iki ngelawan. Karena pasti kalau ketika Anda melawan double mbak, tuntutannya double juga, penjaranya, dendanya juga double. Nah, apa sih undang-undang ketika kita berjualan kemudian melakukan perlawanan? Silakan disimak ya Mbak. Oke, berjualan tanpa izin yang resmi ini merupakan pelanggaran di negara Hong Kong, bisa melanggar undang-undang ketenagakerjaan, bisa dituntut dan dagangan akan disita. Jadi wajar ketika petugas melihat kejadian Mbak Bakul Rujak itu jualan, kemudian dia punya makanan digelar di depan dia, ya disita. Walaupun saya lihat ketika petugas menyita, melakukan penyitaan, mau mengangkat, Mbak itu langsung merayah sih, langsung meminta, langsung mengambil balik barang-barang dia yang mau dibuang oleh petugas itu. Dan ketika dianya melakukan perampasan kembali barang dia yang dirampas oleh petugas, iki kan juga melanggar undang-undang. Karena apa? Kalau Anda jualan secara ilegal, secara amatis, barang-barang jualan Anda, dagangan Anda kui bakal disita Mbak. Iki yang pertama. Jadi pasti bakal adanya penyitaan selain Anda nanti dituntut. Kedua, denda maksimal ketika Anda ngelanggar kasus ini, maka Anda bisa didenda sebesar 5.000 dolar Hong Kong, kemudian penjaranya 1 bulan. Ini yang pertama, ketika Anda melakukan kesalahan tersebut. Tapi ketika Anda melakukan berulang kali seperti Mbak penjual rujak itu, ini kan kasusnya Mbak kan sering sekali kan, bahkan dalam 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu Mbak kan juga kena
tertangkap karena jualan secara ilegal di Mongkok juga. Jadi kalau dia sudah berkali-kali melakukan hal yang sama, maka denda maksimalnya iki bisa mencapai 10.000 dolar Hongkong atau 20 juta rupiah kalau dikuruskan. Kemudian untuk penjara iki maksimalnya 6 bulan mbak. Jadi lah awak-awakmu ki jualan masih pertama aja penjaranya 1 bulan gampang nanti keluar. Tapi kalau sudah sering kali dan berulang kali, iki penjaranya bisa mencapai 6 bulan. Dendanya pun sampai tingkat 3, 10.000 dolar Hongkong. Iki aturannya mbak yang kedua. Aturan yang ketiga, Anda menghalangi, menyerang petugas dalam menjalankan tugasnya, iki juga merupakan pelanggaran. Contoh seperti Mbak penjual rujak tadi, ketika petugas menjalankan tugasnya untuk mengangkut dagangan Anda, menyita dagangan Anda, tapi Anda melakukan perlawanan, Anda membalas ucapan dari petugas, kemudian Anda mengambil kembali barang dagangan Anda, iki ibaratnya Anda melakukan perlawanan dan melakukan menghalangi petugas. Kemudian Anda kan juga menyerang petugas. Artinya ketika Anda menyerang petugas, menghalangi petugas, iki juga melanggar hukum. Jadi ibaratnya kasusnya denda Anda, penjaraannya Anda, iki bisa 2 kali lipat dari biasanya mbak. Mungkin lah andanya diam karena mungkin Anda ngerasa bersalah, iki penjaranya seperti biasa maksimal 5.000 dolar Hongkong. Tapi kalau sudah Anda seperti itu, iki bisa lebih, penjaranya juga bisa lebih. Karena nanti kalau disidangkan tentu petugas iki memiliki bukti bahwa Anda melakukan perlawanan, kecuali kalau petugas itu tidak mengumpulkan bukti dengan cara memvideo, memfoto. Tapi sekali lagi, aturan undang-undang yang terbaru kemarin, petugas ini dilengkapi dengan jadi kamera yang mereka taruh di badan mereka sendiri. Ada yang juga memvideo dari kamera petugas, yang dimana petugas itu ditugaskan balik dari kejauhan. Karena memang ada juga nih para pekerja ilegal atau yang jualan ilegal iki melakukan perlawanan mbak terhadap petugas. Mana buktinya? Jadi ketika petugas diminta bukti, nggak ada bukti, akhirnya dia kalah di persidangan. Karena memang ada kejadian seperti itu, maka pemerintah Hong Kong kemudian memberikan para petugas ini kamera tersembunyi, baik itu yang taruh di sini atau kamera yang langsung dipegang oleh para petugas dengan memakai baju seragam biasa. Jadi memang itu sebagai bukti untuk menuntut sampean. Jadi saksinya di petugas, yang menangkap pun petugas. Jadi kalian ketika melanggar aturan jualan secara ilegal di negara Hong Kong, kalian akan melawan saksi dari petugas dan petugas sendiri yang telah mengambil dagangan Anda, menyita dagangan Anda, kemudian menangkap Anda saat itu. Oke kan kawan, jadi gini, menurut pandanganku mengenai kasus Mbak E penjual rujak itu bagaimana sih? Jadi gini, mungkin mbaknya ki kekurangan uang di negara orang. Jadi itu kenapa dia malu gak malu, takut gak takut, dia bakal berjualan secara ilegal di jembatan Mongkok. Yaitu untuk biaya dia, biaya hidup dia di negara Hong Kong. Mungkin juga suaminya, atau mungkin kalau dia menikah sama orang sini ya mungkin suaminya juga menjalankan bisnis yang sama, membantu jualan Mbak E di hari libur. Itu bisa saja terjadi. Karena ini menguntungkan juga Mbak, semacam lembur 1 hari mendapatkan gaji sebesar 5.000. Jadi untung gede ketika dia jualan. Dan menurut pandanganku, aku sebenarnya itu hak masing-masing sih Mbak. Tapi sekali lagi, kalau kita renungkan sekali lagi, itu bukan negara kita. Jadi jangan Anda suka-suka berjualan di sembarang tempat, kemudian kui ilegal. Dan
apalagi tempat Anda kuwi neng gene jembatan pejalan kaki, dan Anda taruh makanan-makanan itu, lauk-lauk Anda berjejer di situ satu persatu, kemudian nanti menghalangi orang yang lalu lalang di daerah tersebut. Jadi menurut aku sih, aku nggak bisa menyalahkan 100% juga, tapi aku juga tidak membenarkan Mbak E 100% juga, karena Mbak E juga salah. Mungkin dia mau pulang ke tanah air, tapi dia masih pengen bekerja di negara Hong Kong, masih pengen mencari uang di negara Hong Kong. Alhasil dia tetap berjualan, sekalipun dia harus kena tangkap petugas ataupun menjadi kucing-kucingan sama petugas. Tapi aku salut sama kalungnya itu, Mbak, keren. Itu kalungnya isinya apa? Menurut aku ini yang menurut pandanganku salah satu yang membuat Anda tegas sekali. Semoga dengan adanya kejadian ini, kawan-kawan semuanya untuk berhati-hati dan tolong untuk selalu menjaga nama baik negara kita, nama baik kawan-kawan yang lain di perantauan. Semoga bermanfaat. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.